saudara-saudara kita di Gaza, sebagaimana Allah turunkan bala tentaranya di ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya insya Allah semua yang hadir pada siang hari ini semuanya adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Semua yang hadir pada siang hari ini insya Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Setiap yang hadir di tempat ini insya Allah pada siang hari ini insya Allah termasuk orang-orang yang akan menghuni surganya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempermudah orang untuk mendekat kepada Allah kecuali mereka-mereka orang yang dicintai oleh Allah. Masjid adalah rumahnya Allah. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Di bumi semua tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tentu ini adalah tempat mahallu nadharir Rabb, tempat Tuhan memandang dan melihat. Karena tempat tersebut adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya Allah tidak memberikan izin untuk masuk ke tempat yang paling Allah cinta kecuali orang-orang tersebut mendapatkan bagian dari cintanya Allah. Allah tidak akan memperkenankan seseorang untuk memasuki tempat yang paling Allah cinta kecuali orang-orang tersebut adalah orang yang mendapatkan bagian dari mahabbah dan cintanya Allah. Oleh karena itu saya sekali lagi ulangi, saya yakin seyakin-yakinnya semua kita yang berkumpul pada siang hari ini adalah makhluk-makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau tidak, mana mungkin Allah mempermudah langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini. Oleh karena itu kita syukuri, karena ini nikmat yang begitu besar dari Allah. Kita berusaha saja, urusan hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang manusia ini nggak bakalan pernah sampai begitu kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Kita ini manusia lemah. Kita ini manusia lemah. Bahkan apa yang ada di belakang dinding ini kita nggak tahu apa. Ada apa di belakang dinding ini? Siapa yang sedang lewat atau yang lalu di sebelah? Kita nggak tahu sama sekali. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Mata kita hanya memandang apa yang ada di hadapan kita, dan mata kita memandang dengan cahaya yang ada. Ya, kita ini memandang dengan cahaya atau dengan mata? Assalamualaikum. Kita memandang dengan cahaya atau dengan mata? Mata apa cahaya? Sebagian mengatakan bahwa saya melihat dengan mata. Maka coba masuk ke satu kamar kemudian matikan semua lampu, bisa melihat atau tidak dia? Tidak bisa. Artinya setiap orang itu melihat dengan cahaya. Ketika ada cahaya maka dia bisa melihat sesuatu, begitu juga dengan hati. Ketika ada nur, cahaya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu bisa dia pandang. Makanya para ulama, para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, karena mereka tahu bahwa sungguhnya pandangan yang hakiki itu letaknya dalam hati. Oleh karena itu mereka berserah diri kepada Allah. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha, kita ikhtiar saja. Banyak orang begini, dia kerja misalnya jaga satu perusahaan atau jaga satu perumahan atau jaga satu tempat, istilahnya satu tempat yang memang dia bekerja di situ. Digaji, iya digaji, tapi rezekinya lebih banyak bukan di tempat kerjanya. Atau sebagian orang yang kerja ngantor gitu, ada gaji tetap dia setiap bulan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu jangan terpaku dengan apa? Dengan satu tempat. Dia kerja di satu tempat, tapi rezekinya di tempat yang lain. Dia punya sesuatu usaha, tapi banyak rezekinya dari tempat yang lain. Kadang-kadang nggak nyambung begitu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita nggak bisa sama ratakan dengan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, kita serahkan saja kepada Allah, tapi kita tetap ikhtiar, kita tetap usaha.
Seperti kita berusaha untuk berdakwah, mengajak orang untuk mendekat kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang bertanya, kenapa umat Islam seperti terjajah, seperti terhinakan, seperti orang yang dizalimi. Banyak saudara-saudara kita, umat Islam di luar sana mungkin yang terzalimi, tersiksa, terjajah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka orang-orang yang jahat kepada umat Islam sebagaimana yang Allah berikan kepada umat nabi-nabi terdahulu? Israel misalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka musibah? Umat terdahulu kita baca dalam Al-Qur'an, kaum Thamud, bagaimana? Kaum Ad, bagaimana? Ya, kaum-kaum terdahulu bagaimana mereka ketika tidak beriman kepada nabinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya satu, kita ini umat Nabi termulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Nabi masuknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka walaupun orang yang tidak beriman kepada Allah, kita lihat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan malah dia terjatuh, tapi malah tambah enak hidupnya. Tapi di akhirat tentu siksaan Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus bagi sekalian alam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sayang sekali kepada umat, siapapun itu. Ada seorang Yahudi yang meninggal, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad SAW menangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini musuh kita. Kita nggak perlu pakai perang, mereka sudah mati duluan. Kenapa engkau menangis ya? Kata Rasulullah, ada satu jiwa yang terlewati dari dakwahku. Ada satu jiwa yang terlewati dari dakwahku. Karena Nabi Muhammad SAW pendakwah. Dakwah itu bahasa Arab, ya. Dakwah itu kata dari bahasa Arab, ya, yang di bahasa Indonesia kan dakwah. Aslinya bahasa Arab. Dakwah itu da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Nabi Muhammad SAW memiliki manhaj seperti itu, mengajak, bukan mengejek. Manhaj Nabi Muhammad mengajak, bukan mengejek. Dakwah artinya mengajak. Ajak semua orang untuk memasuki surganya Allah, siapapun itu. Tidak pandang ini dari suku apa, ini dari keluarga mana, enggak. Yang terpenting semua kita ajak masuk surga, karena surga Allah begitu luas. Surga Allah begitu luas. Ajak semua orang masuk surga. Semakin ramai semakin seru. Emang enak di surga sendirian? Dakwah artinya mengajak. Nabi Muhammad SAW manhajnya adalah mengajak, bukan menghukumi. Oh, yang ini surga, yang ini neraka. Oh, ini yang sesat, ini nggak sesat. Wah, ini masuk neraka, ini masuk surga. Wah, ini mampus lo, nggak mau dengar sih. Nggak begitu. Manhaj Rasulullah mengajak orang, ayo kita masuk surga, semua masuk. Nggak mau, ajak lagi. Nggak mau, ajak lagi. Tidak menghukumi. Karena menghukumi adalah haknya Allah. Allah saja yang memiliki hak untuk menghukumi si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Kita tidak punya hak. Karena kita manusia lemah. Sekali lagi saya ulangi, kita manusia lemah. Allah berhak memasukkan orang yang paling jahat di muka bumi ke dalam surganya Allah. Hak Allah. Atau orang yang paling rajin ibadahnya kemudian di akhir hayatnya dijadikan su'ul khatimah, bisa masuk neraka. Intinya kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun. Ini teman saya jahat, Beb. Teman saya udah pasti dia ini ahli neraka. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Di zaman Nabi Muhammad dijelaskan ada hadis yang sahih, cerita yang luar biasa hebat berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sedang berperang. Nabi Muhammad SAW berperang. Berapa kali? Banyak. 27 kali Nabi Muhammad turun tangan sendiri berperang. Ada 75, ada 75 Nabi Muhammad SAW mengirim sahabat-sahabatnya untuk berperang, tapi di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad turun sendiri itu ada berapa banyak? 27. Hampir 100 peperangan. Tapi ulama sejarah mencatat tidak lebih dari 2000 orang yang meninggal. Sekarang orang perang ngirim bom sekali udah berapa orang meninggal. Dalam sebulan ini udah berapa banyak orang meninggal.
Nabi Muhammad SAW 10 tahun semenjak pertama kali datang ke kota Madinah. Kemudian tahun berikutnya Rasulullah SAW mulai berperang. 9 tahun berperang, 100 peperangan, yang meninggal kurang dari 2.000 orang. Itu pun yang menyerang Nabi Muhammad lebih dahulu. Manhaj Rasulullah SAW adalah manhaj mengajak. Makanya apa ada pemimpin perang yang memesankan kepada prajuritnya, awas nanti di sana hati-hati, kalau ada perempuan jangan diapa-apain. Kalau ada kakek-kakek tua jangan diganggu. Kalau ada nenek-nenek jangan diganggu. Bahkan Nabi Muhammad berpesan, kalau ada hayawan, binatang, jangan sampai mereka terganggu. Kalau ada pepohonan jangan dipotong. Pohon aja dijaga, apalagi jiwa manusia. Ini perang, apalagi ngapain? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Kecuali yang menyerang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW balas. Ini manhaj Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun peperangan hanya salah satu dari banyaknya sarana Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad tuh tuker-tuker loh. Tuker-tuker. Kenapa? Karena cocoknya manusia itu beda-beda. Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi pernah. Tuker lagi, terang-terangan. Tuker lagi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk berpindah, hijrah ke negeri Habasyah. Tuker lagi. Ayo, kita nggak cocok di sini, kita cari satu daerah, semuanya orang kita beribadah di sana. Pindah ke kota Madinah. Cara dakwah Nabi Muhammad, kirim surat ke raja-raja. Pernah dicoba semua. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan satu sama lain. Pernah dicoba juga. Jadi Rasulullah SAW tidak fokus kepada caranya, karena ini cuma wasilah. Tapi hasilnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, gimana caranya umat terselamatkan di dunia dan di akhirat. Itu namanya dakwah. Kalau kita enggak, yang penting harus di komunitas kita, di organisasi kita. Ente organisasinya apa nih? Sama nggak amanah? Kalau beda, jangan deket-deket sama mana. Oh ini masjid apa ini? Ini Muhammadiyah, apa NU, apa Persis, apa. Padahal kita sama semuanya. Itu satu syahadat, satu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau perbedaan seperti itu wajar sekali. Manhaj itu semuanya wajar, karena Nabi Muhammad SAW berdakwah berubah-ubah. Bahkan saya sering contohkan anak saya di rumah, saya cubit 2. Kakaknya nangis, baba nggak bakalan diulangin lagi. Adiknya saya cubit, saya dicubit balik. Anak saya karakternya sudah beda. Kita mau paksakan umat harus sama semua. Ayo, satu manhaj sama saya. Nggak bisa. Biarkan setiap orang menghitung dengan caranya masing-masing. Ada yang 5 tambah 5 sama dengan, ada yang 6 tambah 4 sama dengan, ada yang 7 tambah 3 sama dengan, ada yang 8 tambah 2 sama dengan, ada yang 9 tambah 1 sama dengan. Mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Iya. Kecuali orang yang fanatik mengatakan 5 tambah 5 yang paling benar. Oh kenapa? Nggak tahu, enak aja. Pokoknya 5 tambah 5 kayaknya yang paling benar. Gitu. Ini pemaksaan di dalam manhaj atau wasilah untuk sampai kepada satu hasil. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW fokusnya kepada bagaimana umat ini terselamatkan, bukan bagaimana caranya. Nabi Muhammad SAW berbeda-beda, ngepasin orang. Oleh karena itu pernah suatu waktu Nabi Muhammad ditanya, satu orang datang Nabi, ya Rasulullah saya mau tanya apa? Kata Nabi Muhammad. Amaliyah ibadah yang paling mulia itu apa? Apa jawab Nabi? Sholat di awal waktu. Datang lagi orang lain, ya Rasulullah saya mau tanya, amaliyah yang paling afdal itu apa? Jihad di jalan Allah. Datang lagi orang, ya Rasulullah amalan yang paling afdal itu, yang paling mulia, yang paling utama itu apa? Bakti sama orang tua. Loh, kok ini beda-beda? Nggak konsisten. Bukan nggak konsisten. Nabi Muhammad ngepasin siapa yang diajak untuk didakwahi. Itu manhaj Nabi Muhammad. Al-fasahah wal balagha. Di dalam bahasa Arab itu namanya fasih atau baligh. Bukan orang yang pandai merangkai kata, tapi bisa ngepasin yang diajak bicara. Buat apa ngomong pakai bahasa intelek tapi sama anak SD? Buat apa? Main bagus-bagusan ucapan walaupun benar, tapi kalau disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Ada orang lagi sumpek, lagi banyak utang, lagi banyak masalah, bininya ribut mulu. Ya, dinasehati pakai bahasa yang nggak benar. Ayo kamu ini sholat terlambat terus. Harusnya kamu itu di awal waktu sholatnya, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti sahabat. Ini orang lagi kesel, bilang apa? Gua nggak mau sholat, lu mau apa? Hasilnya justru, padahal kamu itu sedang berdakwah, tapi hasilnya malah menjadikan orang yang biasanya terlambat sholat menjadi orang yang meninggalkan sholat.
dan dosanya sampai hari kiamat kamu yang menanggung. Padahal niat kamu baik untuk berdakwah, tapi salah sasaran. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan. Saya teringat ketika saya mau ke Guangzhou, ada agenda ceramah di sana. Kemudian saya selalu apa-apa saya tanya sama guru saya, karena paling enak itu seperti itu kita. Daripada saya di dalam moto dalam hidup saya katakan, daripada saya cari pengalaman baru, mending cari pengalaman guru saya saja sudah ya. Beliau sudah pengalaman, kita tinggal tanya. Saya pernah tanya sama beliau, saya izin sama beliau, saya mau, katanya panitianya sudah nyiapin segala sesuatu, sudah, tiket sudah, semua sudah, oke. Kemudian kata guru saya, jangan kamu pergi ke sana sebelum kamu mengetahui beberapa hal. Bila perlu batalkan. Oh, apa itu wahai guru? Beliau bilang, kamu harus tahu berapa jumlah penduduk di sana. Kamu harus tahu berapa muslim di sana. Kamu harus tahu apa makanan pokok di sana. Kamu harus tahu bagaimana perekonomian di sana. Kamu harus tahu berapa suku di sana. Kamu harus tahu. Disuruh mengetahui dulu, pelajari daerah yang kamu mau masuk ke tempat tersebut. Nah, ini jadi pengalaman juga. Oh, ini bukan manhaj guru saya, tapi memang manhaj Nabi Muhammad itu seperti itu. Harus bisa ngepasin orang yang dakwahi. Kita berusaha saja, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya mau ceritakan tadi tentang ada seorang yang datang kepada Nabi di saat Nabi Muhammad sedang berperang, dan ini diceritakan dalam hadis yang sahih. Artinya bukan dongeng, tapi memang ada begitu datanya. Ketika Nabi Muhammad berperang, datang seseorang kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, dia katakan, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Kenapa, kata Rasulullah? Saya bukan orang Islam. Terus kata Nabi Muhammad, kalau sekarang saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, dan setelah itu saya ikut berperang, di mana tempat saya kelak di akhirat? Kata Nabi Muhammad, di surga. Setelah itu dia katakan, kalau begitu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, dan saya akan melaksanakan hak-hak pedang saya di jalan Allah. Akhirnya dia ikut berperang. Nabi Muhammad ketika melihat dia berperang memanggil sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, kemari kalian. Kenapa, kata sahabat, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian ingin nggak melihat wajah ahli surga? Kalian masih di bumi, kalian masih di dunia, pengen melihat wajah ahli surga? Kata sahabat, pengen ya Rasulullah. Itu fulan bin fulan itu. Yang mana ya Rasulullah? Itu tuh, ditunjuk orang tadi. Ternyata betul dia berperang, kemudian mati dalam keadaan syahid dan meninggal. Sahabat bilang, ini ahli surga nih. Sholat aja seumur hidup nggak pernah. Sekali aja sholat nggak pernah. Zikir la ilaha illallah nggak pernah. Kajian nggak pernah. Sholawat nggak pernah. Apa? Puasa, boro-boro pernah puasa. Ya. Pernah zakat, nggak. Sedekah nggak pernah. Bantu orang muslim nggak pernah. Melakukan apapun tidak pernah. Kebaikan, karena syarat ibadah adalah Islam. Dia belum Islam. Tidak pernah melakukan apa-apa, tapi masuk surga. Maka dari itu, teman kita yang kita anggap dia adalah orang yang jahat, bisa jadi lebih baik dari orang tersebut. Teman kita ini senakal-nakalnya dia mungkin pernah sholat sekali dalam seumur hidup. Mungkin pernah puasa sekali seumur hidup. Mungkin pernah zakat, pernah sedekah. Kenapa kita cap dia ini ahli neraka ini? Padahal di zaman Rasulullah SAW ada kisah orang yang belum pernah melakukan ibadah sama sekali, tapi matinya husnul khatimah. Karena Allah yang menerima taubat siapapun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Rasulullah. Orang yang kembali kepada Allah dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Dosanya terhapuskan. Ya, oleh karena itu kita, ya, poin yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini adalah kita husnudzon kepada setiap makhluknya Allah. Kita anggap mereka, ya Allah, ini kalau Allah pengen semua orang ini masuk surga. Sementara saya sibuk sama orang, sementara saya lupa sama diri sendiri. Sama seperti kisah dua orang yang selalu bermaksiat bersama-sama. Kemana-mana maksiat, bareng-bareng. Biasanya kalau tersiksa bareng-bareng ya nggak terlalu sakit, dia bilang. Ya, kalau misalnya ada temennya begitu, maksiat ada temennya nggak malu, biasanya seperti itu. Kemana-mana bareng, maksiat bareng, melakukan dosa bareng, melakukan keburukan bareng, sampai di akhirat ternyata dia ditarik masuk neraka. Dia tanya, ya Rabb, aku meminta keadilanmu ya Rabb. Keadilan seperti apa, kata Allah?
Di dunia saya selalu bermaksiat bersama sahabat saya. Mana sahabat saya? Kenapa tidak disiksa seperti saya disiksa ya Rabb? Apa kata Allah? Sebelum meninggal dia taubat. Sebelum meninggal dia ngenes nggak kira-kira tuh? Ya, kemana-mana bareng, ngelakukan dosa bareng, maksiat bareng. Ternyata sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah, sementara engkau tidak sempat bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu poinnya adalah pandang setiap orang dengan pandangan husnudzan, karena setiap orang memiliki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang bisa membawa dia kepada surganya Allah. Sementara pandang kepada diri sendiri dengan pandangan kehinaan. Saya takut ya Allah, udah banyak kebaikan tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Tapi saya yakin dan saya berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, doanya musafir itu pasti diijabah. Saya berjalan dari pukul 9, 200 sekian kilometer, berarti musafir. Doanya musafir, insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di tempat pada siang hari ini, insya Allah semuanya meninggal husnul khatimah. Nabi Muhammad nggak mungkin dusta. Nabi Muhammad katakan doa musafir diijabah. Saya masih musafir, insya Allah harapan saya semua yang hadir pada siang hari ini dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waktunya masih panjang, habis. Tanya jawab ya. Oke, siap. Jazakumullah khair wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jamaah yang rahmati Allah, kami buka kesempatan untuk diskusi bersama Habib. Waktu dan tempat dipersilakan kepada jamaah. 3 pananya kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Silakan. Dari yang sebelah sini dulu ada. Dari yang sebelah sini, silakan. 2 orang. Baik. Buku Abu ya ada nggak? Kalau ada bawa sini 1. Buku Abu ya. Kalau ada bawa sini 1. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, Ismi Ja'far, ini yang ditanyakan adalah kita memang termasuk insya Allah di menjadi golongannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin semua dari umatnya ingin menziarahi makam Rasulullah. Bagaimana istilahnya, sesuai tema lebih dekat bersama Rasulullah dan ingin lebih Allah memanggil kita ke ziarah makam Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada jadzabiyah. Jadzabiyah itu seperti magnet yang membawa kita kalau kita sudah dicintai oleh Nabi. Syarat untuk dicintai oleh Nabi yang pertama adalah pengenalan. Kita harus mengenali Nabi. Karena orang yang tidak kenal tidak mungkin cinta. Sahabat-sahabat kenapa mati-matian demi Rasulullah? Karena mereka ngelihat langsung gimana hebatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mah cuman kadang-kadang kedengaran aja, sedikit-sedikit gitu kedengaran, nggak mau nyari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya sekarang, neneknya Rasulullah SAW, kakeknya Rasulullah punya ibu namanya siapa? Assalamualaikum. Kakeknya Rasulullah punya ibu namanya siapa? Kita nggak tahu, iya nggak tahu kita. Tapi kalau striker Arsenal, MU yang kalahan mulu nih, masih kita tahu ya. Artinya ketika kita mau mencintai Nabi Muhammad SAW, yang pertama harus kita lakukan ini, catat ini, kita kenali dulu Nabi. Kalau sudah kenal pasti cinta. Banyak yang seperti itu. Bahkan Abu Jahal kalau Nabi Muhammad lewat dia tutup matanya pakai sorban. Abu Jahal juga pakai sorban ya. Abu Jahal pakai sorban. Abu Jahal selalu menutup matanya. Ditanya, kenapa kamu setiap Muhammad lewat tutup mata? Apa dia bilang? Saya kalau sekali ngelihat ya pasti cinta sama Muhammad. Makanya saya nggak mau cinta sama Muhammad. Ya. Ada lagi Hasan bin Thabit. Diundang ke Mekah dan dibayar. Mau berapa saya dikasih sama orang kafir Quraisy. Hanya demi untuk mengejek Nabi Muhammad. Akhirnya dia mau. Dibayar besar. Dia artis, ketika itu apa yang dia posting pasti bakalan rame. Jadi orang kafir Quraisy menjadikan ini satu media supaya Nabi Muhammad tercela dan terhina.
Akhirnya Hasan bin Thabit, penyair pujangga pada zaman itu, termahal, artis tertop, disuruh apa? Disuruh mengejek Nabi Muhammad SAW. Sesampainya dia ke kota Makkah, dia bilang, saya nggak bisa ngejek orang sebelum melihat mukanya. Saya mau ngelihat dia sebentar aja. Saya ngelihat mukanya, saya lihat kekurangannya sedikit, maka saya bakalan syarahkan, saya akan jabarkan sampai panjang. Tenang aja, lihat sedikit aja, saya bisa jelekkan dia sejelek-jeleknya. Ngelihat Nabi Muhammad SAW jadi jatuh cinta. Akhirnya dia serahkan uang orang kufar Quraisy dan dia malah memuji Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, lamma ra'aitu an-nura min tal'atihi ja'altu min khasyati kaffi 'ala basari khaufan 'ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa 'ala qadri. Tatkala aku melihat dia, cahaya semua isinya, saya tutup mata saya, bukan karena keindahan dia, tapi saya takut mata saya kenapa-kenapa gitu. Karena indah sekali ini. Saya takutnya malah sama mata saya, bukan kepada keindahannya. Saya tidak melihat dia kecuali kesempurnaan seseorang manusia yang bersih dari segala aib. Bagaimana beliau bisa cinta? Karena melihat, karena memandang, karena mengenal. Kenali, setelah itu pasti akan ada cinta. Setelah ada cinta, baru ada pengikutan. Jadi ngikuti Nabi Muhammad gara-gara cinta. Ada sebagian orang dipaksa untuk mutaba'ah, ikut sunnah, tapi bukan karena cinta, tapi karena hawa nafsu. Akhirnya semua orang jadi salah, dia doang yang benar. Kenapa? Karena tidak kenal. Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini, Nabi Muhammad juga yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini. Nabi Muhammad yang memerintahkan kamu untuk mengikuti sunnah, Nabi Muhammad juga yang memerintahkan kamu untuk bertutur kata yang baik. Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kamu untuk mengikuti sunnah, Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kamu juga untuk menjaga silaturahmi satu sama lain. Kalau sudah ada pengenalan, akan ada cinta. Kalau ada cinta, akan ada pengikutan. Kalau ada pengikutan, kamu akan dicinta oleh Nabi. Kalau ada kecintaan dari Nabi, kamu akan didekatkan oleh Nabi. Jadi begitu caranya. Jangan lompat nanti ke seleo. Langsung pengen ke yang ujung, ke seleo nanti ujung-ujung. Paham atau tidak? Ya, kebanyakan orang gitu. Pengennya begitu, akhirnya ke seleo. Seleo apa? Tobatnya cuma setahun 2 tahun, habis itu balik lagi. Ya, senangnya cuman wah, karena hawa nafsu. Ayo kita dakwah semua orang, ayo kita ajak, bukan ajak kepada Allah dan Rasulnya, tapi ajak ke manhaj dia, ajak ke bendera dia, ajak ke komunitas dia, bukan mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada firman Allah, ini ada firman Rasul. Bukan, itu bukan firman Allah, tapi pemahaman kamu tentang firman Allah. Ayo ikut kepada sunnah, bukan kepada sunnah, tapi pemahaman kamu tentang sunnah yang begitu luas. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak mudah untuk difahami. Ya, makanya saya bilang, teman saya bilang, Habib saya mau minta kitab hadis. Kamu yang udah matang aja udah, jangan ambil yang mentah, nanti bahaya urusannya. Nabi Muhammad SAW contohnya, ada salah seorang baru taubat, dia baca hadis Nabi. Oh ini hadisnya sahih, ini apa? La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Loh, langsung dia post. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, disahihkan, bahwa sungguhnya penyakit tidak menular. Sahabat-sahabat saya, dokter-dokter, taubatlah kepada Allah yang mengatakan penyakit ada yang menular. Kalau tidak, kalian akan masukin neraka jahanam tempatnya. Oh, langsung panjang dia. Setelah beberapa lama dia baca hadis lagi. Firra minal juzami firaraka minal asad. Kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta, lari kamu, karena penyakit tersebut menular. Oh, ini Nabi Muhammad bagaimana ini? Kemarin saya sudah post bahwa sungguh tidak. Iya, nggak semudah itu memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Saya mondok dari usia 11 tahun sampai 23 tahun di satu tempat. Kemudian setelah itu saya ambil S1 di luar negeri, di Arab. Saya belajar juga agama. Kemudian saya ambil S2 juga urusan agama. Saya ambil S3 juga agama. Sekarang saya ambil S3 lagi, agama lagi. Tapi kalau ditanya orang tentang satu hukum, Habib hukumnya ini, saya kadang-kadang masih nggak tahu. Bentar ya, tunggu ya, saya ngulang dulu. Ini enggak, Iqra aja nggak lancar, udah ngejawab semuanya. Hukum-hukum dijawab, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini kayaknya, menurut hemat saya boleh, ini nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Orang yang paling berani masuk neraka adalah orang yang paling berani berfatwa. Ya, jadi faham? Insyaallah. Cinta, pengenalanmu kepada Nabi itu dahulu yang akan membawamu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ikut pengajian, kajian tafsir Al-Quran, yang mana banyak sekali di Al-Quran itu menjelaskan bahwa yang artinya, dan soalnya saya nggak begitu apal karena dari catatan saya berikan catatan yang isinya, janganlah beragama seperti orang Yahudi dan Nasrani, yaitu hanya mengikuti apa kata pendetanya, apa kata rasul-rasulnya, apa kata para penguasanya atau rajanya. Karena apa? Karena ternyata sudah tidak sesuai dengan kitab-kitabnya. Jadi hanya hawa nafsunya yang dia sampaikan. Ternyata terbukti kalau kata Ustaz yang menerangkan itu, banyak agama-agama yang sudah menyeleweng dari kitabnya. Dari kebalikan itu berarti kan Islam itu sendiri, kalau kata ustadznya, kata kiainya, ulamanya, kalau tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, apakah juga termasuk demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, saklabah atau para penguasa-penguasa zaman Nabi, yang mana awalnya adalah mengakui adanya keesaan Allah, yang bertuhankan Allah, namun karena dia itu lalai, mungkin dengan karena lalainya banyak harta benda, dilalaikan oleh kekuasaannya, sehingga mereka masuk neraka. Padahal awalnya dia juga mengetahui bahwa Allah itu satu, esa, gitu kan. Begitu juga yang selanjutnya, orang yang digambarkan oleh masuk neraka itu sangat ngeri sekali, nggak bisa dibayangkan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan umat-umat sekarang ini, manusia-manusia sekarang yang hidup ini? Ternyata yang taat dan yang nggak taat ini, contohnya sholat 5 waktu aja, masih banyak sekali teman-teman rekan kita di kantor maupun di masyarakat. Itu bagaimana Ustaz? Saya kalau bisa membayangkan hal itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diulang yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi terkait dengan ajaran agama. Oke. Banyak yang Ajaran yang dirubah. Ajaran-ajaran dirubah, memang ada nasakh dan mansukh dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena syariat memang berubah-ubah. Tapi untuk akidah tidak ada yang berubah dari zaman Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad SAW. Untuk syariat, memang banyak syariat yang dirubah-rubah. Yang pertama, memang dari setiap Nabi membawa syariat masing-masing. Sehingga datanglah Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah firmankan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Artinya agama Nabi Muhammad adalah agama yang sempurna. Ini dari sisi perubahan yang memang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, umat terdahulu boleh nikah sama kakak, sama adiknya dinikahi juga boleh. Di dalam Al-Qur'an itu ada, ya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Contohnya umat terdahulu boleh minum khamr, nggak masalah. Bukan suatu kesalahan, tapi umat Nabi Muhammad SAW dilarang, tapi step by step, sedikit demi sedikit. Pertama dikatakan bahwa sungguhnya ada mudaratnya, ada manfaatnya. Kemudian jangan mendekati ketika sholat. Kemudian setelah itu baru dilarang 100% dilarang untuk minum minuman khamr. Kemudian banyak hal lagi yang tadinya diperbolehkan, kemudian berubah menjadi diharamkan. Ini perubahan yang boleh. Tapi perubahan yang tidak diperbolehkan adalah campur tangan manusia di dalam menentukan satu hukum, ya, menentukan satu hukum seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka berani mengganti sesuatu yang sharih karena ada namanya nas, ada namanya tafsir pemahaman. Ada nasnya diganti-ganti. Ini yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Kitabnya seperti kalau kita sekarang Al-Qur'annya diganti-ganti. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun,
la a'budu ma ta'budun, diganti sama dia, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Itu namanya merubah sesuatu yang datang dari Allah. Paham atau tidak? Nah, itu yang dilakukan oleh Nasrani dan Yahudi. Kitab Taurat dirubah-rubah, kitab Zabur dirubah-rubah, dan mereka mengakui bahwa sesungguhnya perubahan itu ada. Perubahan itu ada. Setiap orang memegang nas berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mulai merubah-rubah sesuai dengan siapa yang berkuasa, seperti yang dikatakan tadi, dan ulama-ulama yang berpengaruh pada masa itu. Jadi ada orang yang diperbesarkan, kemudian dia yang menukar-nukar firman Allah. Kalau umat Nabi Muhammad tidak, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala jaga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita ini nambah satu huruf aja di Al-Quran rame kita pasti langsung. Salah cetak aja, hufaz Al-Quran ramai. Tidak mungkin ada perubahan. Maka dari itu umat Islam terjaga. Sampai Nabi Muhammad mengatakan setan sudah putus asa. Setan sudah berputus asa. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang diceritakan di dalam ayat tersebut bahwa sesungguhnya mereka ruhban, uskuf, ruhban, mereka para pendetanya dari Yahudi dan Nasrani, mereka merubah-rubah ayat-ayat yang turun kepada mereka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak ada. Nah, hanya saja kekurangan kita adalah terkadang seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang tidak paham kepada Al-Quran mensyarahkan Al-Quran. Jadi kita ini, kebanyakan kita justru malah bukan merubah-rubah nas, karena tidak mungkin ada perubahan nas. Hanya saja terkadang pemahaman kita di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya bahaya. Wah, ikut Al-Quran, ikut sunnah. Padahal bukan ikut Al-Quran, bukan ikut sunnah, tapi ikut kepada pemahaman dia tentang Al-Quran, pemahaman dia tentang sunnah, bukan ikut kepada manhaj para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama. Bahayanya Al-Quran sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia kemudian benar, maka dia keluar dari Islam. Bayangkan itu kalau benar. Karena Al-Quran tidak boleh dengan pendapat sendiri. Wah, menurut saya, nggak bisa. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Itu yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya Al-Quran, adanya As-Sunnah, adanya Al-Ijma', dan adanya Al-Qiyas. Ya, kalau kita sekarang kan gampang. Semua kajian tafsir. Kadang-kadang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, yang dipelajari tafsir-tafsir yang berat, ayat-ayat Al-Quran. Udah, kita sayangi umat. Kita kasih mereka mentah, kita kasih yang udah matang aja. Lakukan hal-hal yang baik, fokus kepada kebaikan yang kamu bisa. Kamu ini masuk surga sepertinya dari pintu yang mana? Saya ini, Bib, kayaknya rajin sholatnya. Udah, kamu masuk surga dari pintu sholat. Ayo, bismillah. Kamu fokus ke sholat kamu, sisanya kamu sedikit-sedikit. Saya ini kayaknya di sodakohnya kayaknya lebih ngena di situ deh. Udah, kamu perbanyak sodakoh, lakukan sholat yang wajib, kemudian kamu berusaha untuk belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi fokus kepada dari mana, pintu mana kamu masuk surga. Oh, saya ini puasanya rajin, Bib. Kalau yang lain, udah bismillah. Kamu udah yakin bahwa sungguhnya puasa pasti dapat pahala. Kalau yang lain masih 50-50. Ini benar nggak nih dapat pahala nih? Kadang-kadang hati kita juga nggak tenang kepada sesuatu. Kata Nabi Muhammad, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu apa? Kalau hatimu tenang. Hatimu tenang, itu kebaikan. Kalau masih ragu, ini benar apa enggak ya? Ini benar apa enggak? Tinggalin. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada kamu, sesuatu yang kamu tidak ragu kepadanya. Yang kedua tadi? Yang kedua terkait dengan kondisi umat sekarang yang dapat ancaman kalau masuk neraka dan lawannya. Iya. Neraka itu haknya Allah. Sekali lagi saya ulangi, haknya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat seperti apa yang abang kita tadi sebutkan. Nabi Muhammad memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum. Paling nggak tenang hatinya kalau ada sahabat-sahabatnya masuk neraka. Paling nggak suka. Paling sedih. Azizun alaihi ma'anitum itu artinya Nabi Muhammad nangis kalau ada yang masuk neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW sering mendoakan umat-umatnya dan mengajak umatnya kepada kebaikan.
tapi mengajak. Sekali lagi mengajak, bukan menentukan tempat. Karena Allah yang berkehendak. Siapapun kita, maksiatnya orang tersebut bisa jadi kalau Allah sayang dimasukkan ke neraka, ke surganya Allah. Bukankah kita melihat ya kisah sahabat yang viral sekali saya ceritakan, namanya sahabat Nuaiman gitu. Ya, berpuluh juta sudah ditonton orang. Nuaiman itu apa yang dia lakukan? Minum minuman keras. Dicambuk sama Nabi Muhammad SAW. Minum lagi. Dicambuk lagi sama Nabi. Minum lagi. Sampai sahabat mengatakan, laknat ini Nuaiman ini. Rasulullah marah ketika mendengar orang melaknat. Ya, la tal'anhu kata. Jangan kamu laknat dia. Karena dia dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Banyak orang seperti itu. Tapi kita nggak mungkin seperti itu. Ya. Jangan contoh Nuaimannya. Wah, berarti ada dong kayak Nuaiman. Oh, berarti saya. Enggak. Jangan contoh Nuaimannya. Contoh bijaknya Nabi Muhammad di dalam ya menyikapi orang-orang seperti ini. Kalau kitanya jangan. Nah, kita melihat kita kayak begitu. Enggak begitu. Ya, saya teringat ketika ada orang bilang, Habib, kalau orang ceramah salah berhentiin aja. Kenapa? Karena ada kejadian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sedang ceramah, perempuan datang bilang, Umar, nggak benar itu, yang benar begini, begitu. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, asabati imra'ah wa akhta'a Umar. Betul tuh perempuan, Umar salah. Tuh kan berarti ada di zaman Sayyidina Umar aja ada begitu. Ya fulan, ya akhi, yang dicontoh itu Sayyidina Umar, bijak nggak marah. Jangan dicontoh orang yang kurang ngajar di tengah ceramah kemudian memberhentikan Amirul Mukminin. Paham atau tidak? Yang kita contoh dari cerita itu Sayyidina Umarnya nggak marah. Bukan orang yang songong kurang ngajar di depan umum memberhentikan. Anak kecil juga tahu itu nggak benar. Itu bukan amar ma'ruf, bukan. Itu menjelekkan orang di hadapan umum. Beritahu karena dia punya vokal. Setelah ceramah kasih tahu, kayaknya menurut saya, oh dia bisa mengumpulkan orang lagi kemudian memberitahu kepada orang ramai. Itu seperti itu. Sayyidina Nuaiman juga, wah berarti ada dong yang songong sama Nabi. Berarti kita songong aja sama ulama, ya kan kita dicintai oleh Allah. Kalau kamu dicintai oleh Allah, Paul, ya benar nggak? Kita contohnya itu bagaimana Nabi Muhammad bijak menghadapi orang-orang aneh seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak marah. Ya, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa sesungguhnya orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Kita nggak punya hak bilang orang neraka, surga, neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat Nabi Muhammad nangis. Kalau ada teman-temannya nggak baik, teman-temannya nggak soleh, dan Nabi Muhammad SAW dakwahi. Bukan Nabi Muhammad SAW marahi, tidak. Nabi Muhammad SAW memiliki manhaj seperti itu. Karena setiap orang beda-beda. Ayo, kalau misalnya teman kita disindir, ada yang kesinggung. Justru malah dia tambah jauh dari agama gara-gara kita. Gimana caranya? Coba cari tahu. Ini teman saya gimana? Oh, ini teman saya kalau didakwahinya masukin dompetnya 1 juta tiap hari, kayaknya mau nih dia. Mau sholat nih dia. Ya lakuin itu. Ya. Kalau emang kamu betul-betul mau mengajak dia ke surga, sedikit demi sedikit ya, buat dia cinta kepada kamu sehingga dia akan mendengar apapun yang kamu katakan. Itu yang manhaj Rasulullah seperti itu. Deketi orang, bikin dia cinta sama kamu, setelah itu apapun yang kamu inginkan pasti dia lakukan. Soalnya dia sudah betah sama kamu, duduk sama kamu, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu penanya lagi ada? Silakan Mbak. Punten. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ingin bertanya, bagaimana cara kami atau cara saya untuk berusaha mencintai Rasulullah SAW? Karena kalau seandainya kita mencintai istri, kita kan ketemu, kita kenal, kita mungkin setiap hari melihat, tetapi kalau Rasulullah SAW kan kita tidak melihat gitu. Yang kita lihat mungkin saat ini kita bisa melihat contohnya sosok Habib sebagai salah satu dari Rasulullah SAW. Itu yang kita tidak membayangkan. Tapi kira-kira bagaimana kita bisa konsisten untuk berusaha mencintai Rasulullah. Jazakumullah khair. Kata pepatah mengatakan al-udunu ta'ashaku qabla al-aini ahyanan. Terkadang telinga itu lebih cepat membuat rindu dibanding mata. Terkadang telinga itu lebih cepat membuat seseorang merindu dibanding mata. Sosoknya belum dilihat,
tapi selalu didengar. Namanya membuat kita memiliki kerinduan yang begitu besar. Justru lebih membuat kita cinta dan rindu dibanding orang yang sudah kita lihat. Karena kita berandai-andai dan bermimpi-mimpi berjumpa dengan orang yang betul-betul kita cinta, kita sayang, kita kasih, kita dengar selalu namanya. Makanya cara untuk mencintai Nabi Muhammad SAW walaupun mata tidak melihat adalah dengan selalu mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita kenali Nabi Muhammad SAW, kita baca sejarah Nabi, biografi Nabi, terus menerus kita pelajari, pasti kita bakalan cinta sama Nabi. Karena Nabi semuanya keindahan. Bahkan orang yang rajin baca sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad SAW, saya jamin setiap hari dia pasti kalau dia mencari tahu tentang Nabi, ada sesuatu yang baru yang dia baru ketahui tentang Nabi Muhammad SAW dari keindahan. Membuat orang tersebut akan cinta, berfikir, berkhayal, sehingga bermimpi. Dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah nyata. Kata Nabi Muhammad, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani, fa inna syaitana la yatamathalu bi." Riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwa orang yang berjumpa dengan saya, tidak dusta. Karena setan tidak bisa menyerupai saya walaupun di dalam mimpi. Kalau sudah ada perjumpaan, kita ini di dunia juga perjumpaan ini sebentar. Seperti mimpi sebenarnya. Kata ulama, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Sayyidina Ali mengatakan manusia ini tertidur. Kalau sudah mati baru dia bangun. Kita ini kayak lagi mimpi aja sebenarnya. 60 tahun, 70 tahun habis itu udah tewas kita. Bangun-bangun udah dikubur. Terkadang saya kalau malam-malam mau tidur juga, ya Allah takut nih besok bangun-bangun udah dikubur nih. Bangun-bangun udah dikubur karena ya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi adalah perjumpaan yang hakiki, yang nyata. Oleh karena itu caranya adalah dengan mengenali Nabi Muhammad SAW lebih. Ajarin anak kita, keluarga kita, ayo kenali Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit. Nasabnya dahulu, akhlaknya dulu, sifatnya dahulu. Kemudian dari semenjak Rasulullah SAW lahir sampai Rasulullah wafat, bagaimana Rasulullah, kehidupan Rasulullah, bagaimana para sahabat, para tabi'in, dan juga dengan mendekat kepada mereka-mereka yang memiliki sanad kepada Rasulullah SAW dari keilmuan. Karena sanad keilmuan itu lebih dekat ya menurut saya untuk bisa dicontoh dibanding sanad nasab. Karena tidak semua orang yang memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW mencontoh Nabi Muhammad. Tapi orang yang memiliki ilmuwan, memiliki akhlak, pasti mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wah, bapak saya orang hebat, kakek saya orang hebat. Saya bilang kalau ada ketemu sama orang mengatakan bahwa nasab saya bagus, kakek saya bagus, bapak kamu makan, kamu ikut kenyang nggak? Bapak kamu makan, kamu ikut kenyang nggak? Kalau kamu ikut kenyang, baru kamu hebat gitu. Ya bapak kamu yang soleh, dia yang masuk surga, ya kamu di mana tempat kamu? Ya. Tetap saja kamu tidak ikut kenyang ketika bapak kamu makan. Nah, maka kita ikuti para ulama, para sulaha. Apalagi kalau dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil keilmuannya, kita ambil nasabnya, kita ambil sesuatu yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama saja udah seperti sempurna, enak kita pandang, membuat kita dekat kepada Allah. Apalagi Nabi Muhammad. Bayangin tuh para sahabat. Sampai-sampai ada beberapa sahabat saya, Habib, saya nyesel, nggak ridho kayaknya sama Allah. Kenapa saya kok nggak hidupnya di zaman Nabi Muhammad? Pengen saya jadi sahabat. Saya katakan, iya kalau kamu jadi Abu Bakar, kalau kamu jadi Abu Jahal. Hidup di zaman Nabi, media semuanya bantu Abu Jahal, bantu Abu Lahab. Semua keuangan, harta orang kayak kita ini mana mungkin mau ikut sama fuqara, sama Bilal bin Rabah, sama Zaid bin Harithah. Kita pasti memilih orang-orang yang top-top di situ ya, dengan perniagaan yang hebat. Iya kalau kita jadi Abu Bakar, kalau kita jadi Abu Jahal, ya itu berabe urusannya. Oleh karena itu udah nikmati aja, syukuri ya Allah, alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad, umat yang terpilih.